Jangan sampai kita masuk dalam narasi adu domba dari kekuatan asing ketika itu. Jadi tone-nya kita positif juga, mengembangkan termasuk pencapaian di dunia internasional yang luar biasa dengan konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan lain-lain gitu ya. Begitu juga yang lain-lain. Kita berharap sejarah ini sebagai pemersatu bangsa kita gitu dari berbagai macam perbedaan, dan kita mempunyai kelemahan-kelemahan. Ada etnik konflik kita pernah mengalami di Sanggauledo, di Kalimantan, di Sampit, di berbagai itu panjang juga sejarah etnik konflik kita. Ada religious konflik, itu juga satu kenyataan, seperti yang terjadi di Ambon awal reformasi dan seterusnya. Tetapi kan kita tidak ingin terpengaruh oleh narasi yang justru memecah belah kita gitu. Termasuk saya kira harus diakui apa yang sudah menjadi data-data fakta-fakta hukum, dan kita mungkin perlu ketelitian, akurasi yang lebih dalam. Ya, saya tidak ingin memperpanjang. Misalnya sebagai contoh, pada awal-awal reformasi di dalam perdebatan pada waktu itu, silakan baca ini majalah Tempo yang baru terbit pada waktu itu. Tahun 98. Dibaca di sini dan bisa dikutip bagaimana mereka juga melakukan, kalau tidak salah seorang wartawannya mengatakan investigasi 3 bulan soal perkosaan massal itu. Ada kesulitan. Sidney Jones mengatakan tidak ketemu satu orang pun korban. Sidney Jones ketika itu. Kemudian memang ada data dari TGPF. Data ini saya punya dan saya sudah baca di tahun 98. Ya, data TGPF ini, dan saya punya bundelnya lebih lengkap. Dan cukup banyak, kita bisa berdebat, kalau ada, kita harus kutuk, dan kita harus kecam, dan harus orang yang melakukan itu harus ada. Tapi ketika itu juga jangan sampai kita masuk dalam narasi adu domba dari kekuatan asing ketika itu, yang memang ingin memframe. Misalnya sebagai contoh, dalam salah satu tulisan ditulis, sebelum melakukan perkosaan massal, mereka meneriakan Allahu Akbar. Ada, ini ditulis di majalah Tempo. Ini kan mengadu domba. Begitu juga mereka yang melakukan perkosaan massal itu berambut cepat, arahnya ke militer. Kita tidak ingin ini menjadi narasi adu domba dan kita kemudian mengenyamnya tanpa ketelitian gitu. Pendokumentasian yang kokoh. Itu masalahnya. Tapi kita harus akui bahwa jelas itu ada perkosaan, dan itu terus terjadi juga. Ya, tetapi secara hukum kita sulit untuk mendapatkan misalnya pengadilannya gitu. Kan penembakan Trisakti ada fakta hukumnya, ada pelakunya, apa yang lain-lain juga begitu. Semuanya ada. Nah, ini yang kemudian menjadi final. Jadi kita tidak ingin narasi ketika, apalagi waktu itu juga dimuat di berbagai situs seolah-olah perkosaan massal, tapi foto-fotonya itu adalah foto-foto di Hong Kong, di Jepang, dan dari situs-situs. Di sini bisa dibaca.